Latar belakang Pak Prabowo inilah yang saya kira ketika kemudian kita lihat tentang Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh Pak Budi Gunawan hari ini, saya kira, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang terpampang dalam benak saya adalah pasangan merah putih. Karena ini adalah menyangkut soal masalah kedaulatan negara. Halo kawan-kawan, ketemu lagi Dembeta, Bung Rey di Walang Bacarita. Walang Bacarita. Tepatnya di bilik tamu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau Bung Rey itu sudah memanggil, tentu kita harus dengan siap sedia. Siap sedia. Jadi tamu luar biasa, masih kita aja. Ya. Pemainnya masih beliau, saya pemainnya, tapi beliau yang pemain utama karena beliau siapa? Kalau di pemain sepak bola Bapak lebih Lionel Messi. Lionel Messi. Karena kelincahannya itu. Karena kelincahan beliau ini yang beliau sampai di pekan ini belum ada yang tertandingi di tamu Walang Bacarita atau di bilik tamu. Masih beliau pemain utama, teman-teman. Oke. Hari ini Pilpres sudah di depan mata, tapi masih kita belum lihat siapa wakil presiden yang muncul atau dimunculkan ada 4 kandidat. Yang paling pertama sekali mendeklarasikan diri adalah Pak Erlangga Hartarto atau Ketua DPP Partai Golkar. Beliau sudah luar biasa lamanya, tapi sampai hari ini pun belum ada wakil. Nah, kita mau ke poin calon wakil presiden, tapi satu-satu, jangan kita malam hari ini kita kepoin semua juga, Bos. Yes, betul. Jadi hari ini kita mau kepoin itu wakilnya Pak Prabowo Subianto. Nah, judul kali ini Prabowo presiden, wakil presiden siapa yang pas? Gitu. Jadi kita mau kepoin wakilnya Pak Prabowo karena setelah Pak Erlangga itu Pak Prabowo. Nah, habis itu Pak Anies. Habis itu Pak Ganjar. Tapi sampai hari ini belum ada yang wakil-wakilnya yang betul-betul mendeklarasikan wakil itu belum ada. Kenapa pertanyaannya Pak Prabowo? Karena beliau sudah pernah calon jadi capres gitu loh. Jadi harus kita runutnya begitu. Ada nama-nama yang sudah kami verifikasi betul di Walang Bacarita di ruang tamu, sampai kami undang tamunya itu sekelas Messi ini karena ini agak berat. Yang kami verifikasi ada 6 nama. Oke, yang pertama itu adalah Erick Thohir, yang kedua Sandiaga Uno, yang ketiga itu Erlangga. Walaupun beliau capres tapi masuk dalam daftar verifikasi Walang Bacarita. Bisa beliau jadi wapres. Dan yang masih paling muda itu ada AHY yang hari ini digadang-gadang juga sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Dan yang agak tua tapi gayanya masih muda, Bang atau Kanda Mahfud MD. Nah, yang digadang-gadang juga layak juga beliau memang harus menempati posisi wapres. Dan yang terakhir itu Pak Budi Gunawan atau Kepala BIN. Purna Jenderal ya? Jenderal polisi. Jadi ada 6 orang ini, teman-teman, kita tinggal lihat kita mau ngobrolin dan melihat bagaimana kelincahan Messi dalam memetakan para tokoh-tokoh ini untuk bisa mendapatkan posisi yang pas. Itu siapa sih sebenarnya dari 6 orang ini untuk mendampingi Pak Prabowo? Jadi dari 6 kita cari kecocokannya. Kecocokan. Gitu ya? Jadi kalau main kartu itu kalau nggak pas ya kalah, Bos. Betul. Harus pas, jadi lain kalah, satu yang menang. Gak bisa Q. Gak bisa Q. Kenapa hari ini teman-teman, saudara semua dan para pengikut atau penonton setia Walang Bacarita? Karena sampai hari ini galau juga kita melihat Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Erlangga yang hari ini mereka belum menentukan sikap gitu loh. Wakil ini siapa sih? Maka ini sebagai alternatif kami dari anak muda sebenarnya mau
memetahkan ini agar kasih tahu paling pas untuk Pak Prabowo ini soal mau diterima dan tidak diterima bukan urusan kami. Kalau bahasa siramnya orang urus lah, orang urus gitu loh. Tapi sebagai anak muda yang peduli, care terhadap bangsa ini, yang merasa memiliki bangsa ini, punya tanggung jawab di momentum politik ini, ya kasih masukan lah. Soal diterima dan enggak itu bukan urusan kita kan. Tapi minimal kita hidup di bangsa ini, kita kasih masukan. Begitu. Betul, apalagi ini berkaitan dengan masa depan Indonesia gitu. Betul, ini berkaitan persoalan masa depan bangsa ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita mau melihat bacaannya Messinya Indonesia ini. Soal dia nggak datang di Indonesia. Urusan lain. Oke, kawan-kawan, kalau ada masukan langsung saja bisa di di komentar ya. Saya nggak usah sebutin latar belakang karena Alham sudah tahu latar belakang ke enam orang ini. Yang pertama, menurut Alham, bagaimana sosok seorang Erick Thohir? Apakah beliau layak jadi wakilnya Pak Prabowo atau bagaimana melihat? Oke, ini menarik ya. Iya. Baik, ini 6. Masalahnya ini ada 6, Pak. Yang kita jadi ngopi dulu. Mencari kecocokan. Kecocokan, gitu ya. Jadi harus ngopi dulu. Ini teman-teman, saya udah siapin ini. Ada 6 ini. Nanti akan ditampilkan gitu. Iya. Udah itu. Sip. Ini menarik ya, kalau misalnya yang pertama kita memulai dari Pak Erick Thohir. Jadi kalau Pak Erick Thohir saya lihat itu punya kecocokan dengan tadi yang disebut oleh Bung Rey sebagai misalnya dari aspek sepak bola gitu. Nah sekarang beliau ini kan adalah menteri dan juga ketua PSI ya. Jadinya juga sambil gimana ya, merangkap ya. Jadi beliau ini beliau ini adalah Menteri BUMN, juga merangkap sebagai ketua PSSI ya, yang mengatur tentang sepak bola. Ya. Jadi sebetulnya ketika ingin mencari satu kecocokan antara Pak Prabowo yang berlatar belakang sebagai seorang militer, jenderal purna militer gitu, dengan Pak Erick Thohir saya kira kurang begitu cocok, kurang begitu dapat. Pak Erick Thohir memang bukan soal masalah dalam aura Pak Erick Thohir itu tidak ada aura kepemimpinan, bukan. Beliau adalah sosok pemimpin juga, tetapi pemimpin pada tempatnya, Pak. Jadi saya kalau melihat Pak Erick Thohir, itu yang terpampang dalam benak saya adalah tentang masa depan sepak bola Indonesia, Pak. Karena hari ini kita bisa saja melihat ya, tinggal beberapa hari lagi nih, hari ini tanggal 16, berarti tanggal 19 Indonesia bakalan bertanding dengan negara yang memenangkan Piala Dunia tahun lalu kan, nah Argentina. Dan itu adalah satu prestasi yang dimana ketika kemudian Indonesia akan bertanding dengan Argentina, maka itu akan memberi efek positif kepada sepak bola Indonesia. Artinya ini akan menjadi tolak ukur tentang kemajuan industri sepak bola Indonesia. Nah, selama ini dalam konteks dunia industri sepak bola Indonesia, itu kita butuh sosok, Pak. Kita dalam konteks menyelesaikan perkara sepak bola di Indonesia dan berupaya menyusun satu pola konsep untuk memajukan industri sepak bola Indonesia, itu kita berganti pemimpin PSSI tapi nggak dapat orang dan nggak cocok-cocok, Pak. Nah begitu, betul, Pak Erick Thohir yang tadi merangkap ya, padahal beliau itu adalah Menteri BUMN loh, Pak. Menteri BUMN yang besar, Pak. Ini kurang lebihnya adalah yang menteri ini yang semua aset itu dikelola oleh beliau gitu ya. Betul. Nah, Pak Erick Thohir itu artinya kesibukannya luar biasa. Iya, kesibukannya luar biasa. Tapi dengan beliau merangkap sebagai ketua PSSI, kita bisa lihat sendiri sepak bola Indonesia luar biasa. Kemarin, menang lagi. Iya, Indonesia menang AFF kemarin ya. Memenangkan piala kemarin. Dan ini luar biasa, kira adalah prestasi dari Pak Erick Thohir. Nah, yang saya lihat adalah Pak Erick Thohir ini punya aura pemimpin dan tepatnya adalah berada pada PSSI untuk mengatur industri sepak bola Indonesia. Beliau ini kan berlatar belakang seorang atlet, Pak.
Ya, sekaligus beliau juga punya. Beliau kan punya Inter Milan. Inter Milan. Iya, ini klub Betul. negara-negara Walaupun maju hari gitu loh, ini kalau nggak salah sudah dijual ya. Ya, itu. Tapi beliau pernah tercatat sebagai bagian dari pemilik. Ya, punya saham di dalamnya kan gitu. Betul. Nah, itu kan salah satu prestasi yang memang kita butuhkan selama ini dalam hal untuk mengatur sepak bola Indonesia. Dan saya kira Pak Erick Thohir ini adalah sosok anak muda juga ya gitu. Dan generasi Indonesia yang tepat untuk bisa memajukan ya sepak bola Indonesia. Industri sepak bola Indonesia itu biar kemudian bisa menyamai negara-negara maju dengan sepak bolanya. Nah, kita butuh sosok seperti Pak Erick Thohir ini. Jadi saya kira Pak Erick Thohir ini lebih cocoknya adalah untuk di sepak bola. Jadi kalau misalnya mau dikomparasikan dengan Pak Prabowo dalam konteks untuk politik Pilpres 2024, saya kira kurang begitu tepat. Artinya kita mesti cari dulu gitu. Nah, kita cari kecocokan dari yang lain. Kalau dengan jelas-jelas kalau dalam amatan saya Pak Erick Thohir tidak cocok dengan Pak Prabowo. Itu kawan-kawan, soal dari 6 orang ini baru Pak Erick ya. Karena melihat dari latar belakang dan pengalaman beliau, ya itulah tanggapan anak muda Indonesia soal sosok Pak Erick Thohir ketika disandingkan dengan Pak Prabowo. Pas, tapi bukan soal wapres ya, tapi beliau cocok untuk bagaimana mengatur ritme bola di Indonesia ini agar naik kelas lah. Ini kan sudah naik kelas. Kita bersyukur dengan adanya Pak Erick Thohir memimpin PSSI, luar biasa naik kelas. Gak gampang loh ngundang Argentina datang. Iya, nggak gampang, betul. Ini butuh kelihayan, butuh jaringan, butuh lobby, butuh ilmu macam-macam. Di Asia Tenggara itu Indonesia dipilih loh oleh Argentina gitu. Padahal masih ada negara-negara lain yang masih layak lah. Betul. Dari dunia sepak bola dia masih lumayan, tapi luar biasanya Indonesia mau datang itu. Itu karena kepiawaiannya Pak Erick Thohir. Oke, lalu bagaimana dengan Pak Erlangga aja dulu, Pak Erlangga. Beliau ini kan capres juga, tapi hari ini mungkin masih galau untuk menentukan wapresnya. Nah, masukannya, atau beliau hari ini kita tarik dulu jadi wapres ya. Coba kira-kira dari kacamata seorang anak muda melihat pas nggak sih? Pak Erlangga ini. Pak Erlangga ya. Jika kita lihat dari semua partai yang ada gitu ya, satu partai yang paling unik itu saya kira adalah Golkar. Paling apa? Paling unik. Kenapa dia bilang unik? Dalam konteks pengambilan kebijakan atau pengambilan kebijakan politik secara partai, keberpihakannya gitu, untuk kolaborasi katakanlah, itu yang paling unik itu adalah Golkar. Karena Golkar itu tidak bisa diprediksi, Pak. Apakah kemudian akan dia pergi ke kiri, dia pergi ke kanan? Artinya dalam konteks kepastian kebijakan politiknya, penentuan keberpihakan politik itu belum pasti gitu. Maka saya bilang Golkar ini unik dari yang lainnya gitu. Ya kader-kadernya boleh saja bisa berkuar ini itu, tapi itu tidak semuanya itu ke sana misalnya. Ini semuanya ke A gitu. Enggak, Golkar itu enggak seperti itu. Yang lain ke A, yang lain ke B gitu. Makanya tidak bisa dipastikan bahwa apakah dia akan nantinya mau jadi capres ataukah kemudian cawapres gitu. Dan saya kira Golkar itu orangnya punya gengsi, Pak. Mereka itu kelasnya Messi atau mana kalau bola itu? Argentina atau apa itu? Tentu itu adalah peranan utama ya, berarti Messi gitu. Messi ya. Kapten gitu kan. Yang tidak bisa diganti dan nggak bisa ditebak dalam politik Indonesia ya, karena mereka sudah matang ya. Golkar luar biasa kematangan politiknya. Bayangkan 33 tahun berkuasa itu. Betul. Apalagi kayak kemarin soal Pilpres 2019 juga itu kan luar biasa orang. Saya kira ketika kemudian Pak Erlangga ini kan bakalan juga sowan, Pak. Kan seniornya banyak. Ada Pak JK gitu ada kan. Bang Akbar Tanjung, banyak. Dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh Golkar itu masih ada dan masih banyak gitu. Ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan mereka masih aktif dalam partai Golkar gitu ya. Mereka masih menjadi orang-orang para tetua yang terhormat di dalam Golkar. Dan saya kira Pak Erlangga tidak bisa mengambil kebijakan untuk secara sepihak datang menunduk sebagai meminta izin sebagai cawapres katakanlah. Tapi sampai hari ini kan terakhir hasil raker
Golkar itu kan masih disampaikan. Begitu ditanya oleh awak media kan, Pak Erlangga menjawab bahwa Golkar masih dengan konsistensi untuk mencalonkan beliau untuk menjadi calon presiden. Nah, jadi saya kira kalau mau dipasangkan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, saya kira mustahil juga ketika merujuk pada pernyataannya Pak Erlangga. Betul. Jadi mustahil gitu. Belum bisa dipakai. Ini udah 2 ini. Ya, sudah 2. Masih ada 4. Masih tinggal 4 ya. Lama Semoga juga ya. semoga ada apa? Ada kecocokan. Ada kecocokan. Jadi kalau kita main apa namanya kartu itu memang harus butuh kelihayan ini ya, butuh waktu untuk kita. Tapi dalam ini bukan survei ya, kita bukan lembaga survei lalu. Tapi sebagai generasi muda harus punya kesempatan dalam momentum ini, mengambil kesempatan dan peran untuk bagaimana memberikan masukan. Betul. Oke. Yang menarik kacamata ini yang sudah kemarin jadi wakilnya Pak Prabowo dan kalah ya. Oh gitu. Tapi beliau sebelumnya jadi wakilnya Pak Anies juga di DKI menang gitu loh. Bagaimana melihat ini? Mantan wakil, wakil calon presiden. Dia menjadi wakilnya Pak Anies di Pilgub 2017 dan itu menang kan. Dia mengawali Pilpres. Ya kan, setelahnya kemudian beliau dilamar untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Namun pertanyaan sederhananya adalah apakah Pak Prabowo mau dan dia menginginkan kekalahan yang serupa dengan 2019? Iya benar. Ya kan? Karena ini pasangan yang sama gitu. Apakah Pak Prabowo mau menggunakan format yang sama pada 2019 dan mengulangi kembali hasil kekalahan yang ada? Dan saya kira Pak Prabowo itu adalah sosok yang punya ego untuk menjadi presiden itu kuat, Pak. Ya, dan dia punya semangat yang luar biasa. Dan mencari sosok yang tepat untuk beliau dan bisa mendongkrak kemajuan dan bisa berhasil dalam konteks capres ini, itu paling tinggi saya kira dalam konteks ini adalah Pak Prabowo secara individu gitu. Dan saya kira kalau misalnya dengan Pak siapa namanya? Pak Sandiaga Uno. Saya kira artinya kita mencoba untuk mencari kecocokan mereka berdua pada tahun 2019. Artinya 2019 itu adalah menjadi indikator. Ya kan, kita mencari kecocokan dan sebetulnya sesungguhnya Tuhan itu berkehendak lain. Tuhan bilang itu tidak cocok. Pak Prabowo cari yang lain, tapi tunggu 2024. Iya. Gitu jawabannya. Apalagi kemarin ini, ya benar juga. Apalagi kemarin ini ada ribut sedikit lah ya, soal hari ini mereka berantem juga, katanya ada masalah itu sampai dibongkar, sampai ada podcast, terutama di podcast mulai dari podcastnya Bang Faisal Basri kalau iya ya, bukan Bang Faisal Basri, siapa itu lupa saya. Jadi di podcast itu dibongkar bahwa lagi sampai berita ribut soal Sandi ungkit soal dana kampanye lah, macam-macam kan. Nah ini juga mungkin jadi pertimbangan juga kayaknya ya, soal mau diambil lagi atau enggak. Tapi dari Alhams tadi bahwa ya susah juga. Saya gitu, sebetulnya kan? Mustahil itu. Karena memang Pak Prabowo bakalan menjadikan hasil 2019 sebagai indikator. Iya. Apalagi besok lawannya Pak Prabowo kan bukan Pak Jokowi. Iya, bukan lagi Pak Jokowi kan. Pak Ganjar, Pak Anies, ya kan yang masih muda, yang muda dan mereka punya prestasi luar biasa. Ya di daerah masing-masing ya, betul, punya pengalaman politik dan itu nggak gampang gitu kan, kayak Pak Anies ngurusin DKI yang isinya ya kita semua tahu orang-orangnya bagaimana gitu kan, masalah serumit itu bisa dilewati gitu. Lalu Pak Ganjar di Jawa Tengah yang masalahnya juga banyak tapi beliau masih bisa gitu kan, diperhadapkan dengan berbagai macam problem, beliau tetap tegar begitu. Ini kan lawan yang berat. Ini gitu. Lawan, apalagi lawan Pak Anies, Pak Ganjar punya wilayah di mana suara paling terbanyak. Ya, artinya basis nggak mungkin Jawa Tengah bakalan lari gitu kan. Taruh aja Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah gitu kan. Modal utamanya utama gitu. Begitu. Yang kedua adalah Pak Anies gitu. Saya kira Pak Anies ini nyalonnya di DKI, tetapi orang ribut dan mendukung Pak Anies itu se-Indonesia, Pak. Ya kan? Apalagi cuman yang jadi problem kan di Jawa Barat ini, basis Jawa Barat kan rebutan antara Pak Anies dan Pak Prabowo kan begitu. Ini juga masih jadi problem
melihat kekuatan Pak Prabowo ini kan begitu. Jadi betul-betul harus cari wakil yang paham betul soal wilayah kan begitu. Betul. Apalagi bicara dari sisi keamanan kan begitu. Ini butuh sosok yang betul-betul paham. Lalu bagaimana melihat AHY? Masih muda, ganteng gitu kan. Kemarin calon tapi kalah di DKI. Oh iya, oke. Iya kan? Memulai karir politik pertamanya. Ya, gitu, bagaimana coba? Ya itu kan DKI kalah. Coba bagaimana melihat seorang AHY? AHY secara kemampuan politik sudah bisa diukur dengan hari ini dia menjadi pemimpin Partai Demokrat, ya. Yang penuh gonjang-ganjing juga sekarang sama Muldoko. Iya, kan? sama Muldoko. Pusing juga dia. Pusing juga ya. Mau ngatur apa? Cawapres apa mau ngatur partai? Iya. Nah, saya kira Pak AHY selesaikanlah dulu persoalan internalnya. Dan saya kira karena memang AHY adalah pimpinan Partai Demokrat dan hari ini kita lihat secara bersama telah terbentuk koalisi pendukung Anies Baswedan. Oh iya. Calon presiden gitu ya. Ada 3 partai kita ketahui. Yang pertama adalah Nasdem yang mendeklarasikan Anies pertama, lalu kemudian datanglah 2 partai yang mendukung melebur untuk melakukan kolaborasi secara bersama dalam konteks mendukung Pak Anies Baswedan, yakni adalah Demokrat dengan PKS. Jadi pertanyaan sederhananya adalah apakah kemudian AHY menginginkan gitu ya, atau ingin mengambil kebijakan politik, keberpihakan politik untuk melamar menjadi cawapresnya Pak Prabowo, lalu kemudian mengkhianati 2 partai yang sudah secara bersama sepakat untuk mendukung Pak Anies gitu. Jadi saya kira kalau misalnya hari ini, karena ini menyangkut soal masalah integritas juga, AHY itu adalah tentang integritas Partai Demokrat, dan integritas Partai Demokrat syarat dengan mantan presiden yang ke-6 kita, yakni Pak SBY. Artinya ini tentang juga soal masalah integritas Pak SBY juga. Jadi saya kira memang itu butuh perenungan panjang Pak, ketika AHY mau ke sono untuk melamar menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Jadi saya kira sejauh ini masih ada gitu konsistensi dari Pak AHY untuk bisa. Tapi kan begini, soalnya kan isu anak muda terus itu kan kalau bisa diangkat kan Pak AHY bisa masuk. Itu satu. Lalu yang kedua adalah ya namanya komunikasi politik kan bisa jadi atau bagaimana? Betul, tapi memang ini pertimbangan kalau baca pertimbangan Pak Prabowo gimana? Iya, sebetulnya kalau mau dibaca menjual soal masalah atau menggunakan indikator anak muda, memang betul bahwa pemilih kita juga terbanyak diantaranya adalah kelompok milenial gitu, anak muda gitu. Tetapi kan keinginan kelompok muda ini kan juga misalnya indikator kita nggak bisa menggunakan satu indikator itu saja gitu. Anak muda pun juga bakalan juga punya cara filterisasi yang berbeda dengan misalnya Pak Prabowo katakanlah. Jika dilihat misalnya Pak AHY dengan kemudian Pak Prabowo, ini kan 2 sosok dari satu bendera yang sama, adalah TNI gitu ya. Dan saya kira Pak Prabowo pun juga bakalan memikirkan tentang hal itu. Gitu. Oke, oh ya sama-sama dari TNI ya. Dari TNI, artinya dua-duanya ini adalah mantan anggota, pernah menjadi bagian daripada Tentara Nasional Indonesia. Artinya itu Pak Prabowo bakalan butuh perenungan panjang. Hatta sekalipun Pak AHY adalah seorang anak muda gitu, tapi bagi saya Pak Prabowo bakalan menjawabnya dengan anak muda itu banyak, bukan hanya saja Pak AHY gitu ya. Iya, banyak. Jadi anak muda masih banyak dan bisa punya pengaruh juga gitu misalnya. Tapi kalau dalam konteks ini, karena ini kita mencari kecocokan ya, saya kira Pak AHY dan Pak Prabowo itu tidak begitu cocok. Kenapa? Karena memang keduanya adalah dari satu institusi yang sama. Memulai karirnya dari sana. Ya, apalagi ini tentang politik, Pak. Politik kekuasaan itu membutuhkan kolaborasi. Artinya tidak hanya saja dari satu lembaga yang sama, tetapi juga harus butuh lembaga-lembaga lain sebagai bentuk bagian daripada peleburan dan sebagai bentuk bagian daripada asalbia ketika menggunakan bahasanya Ibnu Khaldun sebagai kekuatan politik gitu saya kira. Nah, jadi kalau Pak AHY dengan Pak Prabowo itu nggak cocok gitu. Nggak pas. Nggak pas. Oke, minum dulu, masih ada 2 lagi. Minum dulu. Ini tinggal 2 orang ini kita mau baca apa yang cari yang pas. Teman-teman bisa komentar ya, ada masukan bisa komentar di kolom komentar, karena suara-suara teman-teman bisa kita jadikan sebagai topik, ya kan? Atau siapa yang mau ngomong jadi apa bilik tamu di Walang Bacarita, silakan.
Betul, karena gagasan pikiran anak muda itu dibutuhkan di bangsa ini karena bangsa ini merdeka, bangsa ini punya sejarah, itu ya sejarahnya anak muda. Iya. Gak ada orang tua itu yang memikirkan, bos. Ya, ya. Kalau nggak percaya bantah sono. Siapa namanya Bung Karno ya yang bilang jika saya diberikan 10 orang pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Kenapa hari ini pikiran-pikiran anak muda ini hanya dibutuhkan di ruang-ruang seperti ini dan nggak butuh banyak orang? Karena dulu kalau dulu Pak Soekarno atau Bung Karno bilang saya butuh 1000 pemuda, maka di cerita kali ini kita harus butuh minimal lebih dari 10 orang untuk ngobrol dan menyampaikan kepada dunia. Tapi karena waktu itu belum ada wifi, belum ada bluetooth, ya enggak, internet apalagi kan, ya dulu masih surat pakai tangan, bos, mengirim pesan itu, makanya di zaman itu aja Bung Karno butuh 10 pemuda, kan begitu. Apalagi kalau di zaman ini kita nggak butuh 10, minimal 2 pemuda atau 3, tapi gagasannya, pikirannya, masukannya, kepeduliannya terhadap bangsanya. Kreativitasnya itu bisa mengguncang dunia. Betul, karena apalagi kalau di YouTube ya, nggak usah yang lain deh, satu aja YouTube. Itu kan kita kampanye itu dunia yang melihat itu begitu. Jadi kita nggak butuh banyak lagi. Gitu. Artinya kalau dulu itu kelompok muda menyiarkan kemerdekaan Indonesia, itu menggunakan fasilitas Jepang, Pak. Nggak harus dipukul hingga patah-patah kan, habis bisa gitu, pica-pica dan lain seterusnya. Mereka menggunakan fasilitas orang luar gitu. Nah, betapa kemudian hari ini dengan masing-masing punya alat elektronik ya. Betul. Artinya bisa mendongkrak untuk bisa menyiarkan apa saja. Dan itu nggak banyak pemuda juga nggak apa-apa. Yang penting pemuda yang punya sikap nasionalisme yang ada, pikiran-pikiran untuk bangsa ini ke depan kan. Karena lagi-lagi Indonesia butuh anak muda, kata Najwa Shihab. Begitu di 10 alasannya Mbak Najwa bilang Indonesia butuh anak muda gitu loh. Dan itu memang betul. Lalu kawan-kawan kembali kepada topik kita, siapa yang pas mendampingi Pak Prabowo dari anak muda? Yang kelima adalah Pak Mahfud MD. Bagaimana? Beliau luar biasa hari ini. Banyak juga yang menginginkan untuk Pak Mahfud MD dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar. Jadi Pak Mahfud MD ini ibaratnya perempuan cantik. Kalau saya ibaratkan ini perempuan cantik karena dengan ketegasan beliau, sikap beliau, diwawancara di mana-mana. Iya memang dari dulu begitu orangnya, tegas, luar biasa. Walaupun kemarin pun diambil mau jadi 2019 ya. Ya betul. Iya, mau jadi wapresnya Pak Jokowi, tapi last minute nggak jadi gitu kan. Muncullah Kiai Ma'ruf Amin. Tapi bagaimana melihat sosok Pak Mahfud MD ini? Apakah cocok atau pas dengan Pak, kalau disandingkan nanti itu pas nggak dengan Pak Prabowo Subianto? Ya, pertanyaan ini memiliki kecocokan dengan saya. Saya berlatar belakang akademisi juga. Pak Mahfud latar belakangnya adalah seorang akademisi. Jika menggunakan perspektif Ibnu Khaldun, maka Ibnu Khaldun melarang Pak Mahfud MD itu dipilih untuk menjadi cawapres. Oh begitu. Benar. Ulang. Kalau jika saya menggunakan perspektif Ibnu Khaldun, maka Pak Mahfud MD yang latar belakangnya adalah seorang akademisi, maka dilarang untuk dipilih menjadi cawapres, Pak. Ya, kenapa? Karena beliau adalah merupakan bagian daripada ulama. Ulama dalam konteks bahasanya Ibnu Khaldun itu bukan hanya saja sosok kiai yang punya jamaah banyak, bukan sosok ustadz yang punya pengikutnya banyak, bukan sosok habaib yang punya pengikutnya banyak, punya pesantren dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Tetapi ulama dalam konteks pembahasannya Ibnu Khaldun adalah orang-orang yang punya pemikiran secara urgensi gitu. Misalnya akademisi. Nah, Pak Mahfud latar belakangnya adalah akademisi, beliau ditandai dengan guru besar, Pak. Ya kan? Pak Mahfud itu adalah guru besar. Dan negara ini butuh orang-orang sebagaimana Pak Mahfud MD dalam ruang-ruang urgensi, bukan dalam ruang-ruang praktis, Pak. Ya, perspektif Ibnu Khaldun, wapres itu adalah praktis. Bukan kedudukan 5 tahunan, Pak. Sedangkan akademisi, ulama itu
memiliki kedudukan yang paling sangat urgensi di sisi pemerintahan, Pak. Mereka tidak dibutuhkan periode, Pak. Karena selama ada kebijakan yang ingin diambil dan itu berkaitan dengan urusan keumatan, urusan rakyat, urusan kebangsaan, urusan negara, maka mereka akan selalu dihadirkan di situ. Hatta siapapun zamannya, Pak. Hatta siapapun eranya, Pak. Mereka akan selalu ada dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Apalagi Pak Mahfud, Pak, akan selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Gitu. Ya, seperti hari ini kan. Hari ini Pak Mahfud itu kemudian hari ini sangat luar biasa gitu ya. Siapa yang bisa mengetahui tentang ada dugaan skandal 300-an triliun lebih di dalam Kemenq jika kemudian tidak ada ungkapan dari Pak Mahfud yang punya kematangan telisik dalam perspektif hukum, ya kan? Nah, artinya memang kita butuh orang seperti gini. Pak Mahfud adalah Menteri Polhukam, ya kan? Menko Polhukam gitu. Nah, Wapres itu adalah seorang Wapres ini juga adalah kedudukannya sebagai, kalau misalnya kita menggunakan bahasa konstitusi kita, berarti dia adalah pembantu presiden juga. Sama dengan menteri, tapi menteri menjalankan hal yang teknis. Nah, Pak Mahfud berada pada teknis, saya kira ini adalah cocok juga, Pak. Nah, walaupun sebetulnya tadi perspektif Ibnu Khaldun beliau tidak boleh ya, tapi kemudian dalam Menko Polhukam ini saya kira jika kemudian melihat latar belakang Pak Mahfud dengan kematangan hukumnya, Pak Mahfud cocoknya di sini. Dan dia tepat pada posisinya. Maka saya mintakan Pak Mahfud jangan mengambil alih sebagai Wapres. Karena itu, ya kita tahu bagaimana kemudian peranan Pak Kiai Maruf hari ini. Apakah muncul? Enggak. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah pembantu presiden. Dia hanya bisa memberikan peranan ketika kemudian presiden tidak ada dalam negeri. Ketika terjadi kekosongan posisi presiden, maka dia akan mengisi itu. Tetapi peranannya pun atas kehendak dan atas persetujuan presiden kan. Dan itu terbatas pula. Iya, gitu. dan itu terbatas dan berbeda dengan menteri itu menjalankan hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, mau ada presiden, nggak ada presiden, tetap dia full menjalankan, gitu kan. Betul. Sifatnya koordinasi aja gitu. Dan seperti Pak Mahfud itu, karena tadi beliau adalah akademisi, beliau adalah ulama gitu ya. Bahasa saya menggunakan ulama dalam konteks bahasanya Ibnu Khaldun. Beliau ini adalah seorang akademisi, guru besar. Maka beliau ini nggak boleh harus berada pada ruang-ruang politik praktis itu. Kenapa? Agar menjaga kebesaran namanya sebagai seorang profesor, sebagai seorang guru besar. Nah, maka saya sebagai bagian daripada misalnya akademisi gitu ya, memandangnya seperti itu, menilai bahwa Pak Mahfud MD ini posisinya adalah harus sebagai guru besar dipertahankan. Dan saya amat sangat kesal dan saya amat begitu merasa kesedihan ketika kemudian Pak Mahfud MD melakukan hearing bersama dengan DPR RI, ya kan, Komisi 3 kalau nggak salah ya. Nah, itu dimarah-marahin sama Arteria Dahlan dan menjatuhkan kebesaran beliau sebagai guru besar. Itu saya merasa marah di situ, bahwa ini beliau ini adalah guru besar. Beliau ini punya kematangan pikiran dalam konteks penyelesaian perkara-perkara hukum. Harusnya didukung ya. Harusnya didukung, dan beliau ini berada pada ruang-ruang yang sifatnya adalah urgensi. Maka Pak Mahfud MD dalam konteks ini, ketika kita mencari kecocokan untuk berpasangan dengan Pak Prabowo, saya kira nggak cocok, nggak tepat. Sekali lagi saya menekankan Pak Mahfud MD, kalau saya ya, Pak Mahfud MD kalau saya menggunakan bahasa Ibnu Khaldun berarti tidak tepat untuk dipilih, karena beliau ini posisinya di dalam pemerintahan sebagai pengambil pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya urgen, gitu. Yang itu berkaitan dengan masa depan Indonesia, yang itu tidak terikat dengan sistem periodik. Artinya dia punya jabatan 5 tahun, enggak. Karena ulama posisinya di dalam ruang-ruang pemerintahan itu dia sifatnya adalah jangka panjang. Kapanpun itu dia dimintakan, maka dia akan ada untuk negara. Saya hadir untuk negara. Saya hadir untuk negara, itu adalah ulama. Betul. Nah, dan Pak Mahfud MD harus demikian. Jangan mengambil alih sebagai masuk juga nggak pas, karena belajar dari contoh-contoh atau pengalaman wapres-wapres sebelumnya ya. Setelah mereka jadi wapres nggak ngapa-ngapa. Nggak keluar juga gitu kan. Ada problem-problem besar mereka tidak. Ya karena memang terbatas, wapres itu terbatas. Iya, walaupun dia jadi wapres, setelah wapres pun ya begitu aja gitu ya. Di negara ini kan presidennya hanya berapa ya? Ada 7 ya. Tapi wapresnya itu paling banyak sekali dan ngapain ya kan? Nah, itu mengonfirmasikan karena memang wapres itu adalah posisinya sebagai pembantu presiden yang mengisi kekosongan presiden ketika presiden. Yang sayangnya kan setelah jadi wapres itu tidak bisa melakukan, ya bahasanya liburan aja lah. Ya, gitu. Betul. Tapi dia dalam
masalah-masalah tertentu, contohnya hari ini banyak problem kita, ya kita nggak tahu apakah dipanggil dimintain pikirannya dan hanya cuma diminta pikiran dan dia tidak action, kan sama aja gitu kan. Tapi kalau posisi kayak dia jadi menteri, ya luar biasa gitu selama dia memimpin. Ya contoh nih Bu Sri Mulyani di beberapa era dari Pak SBY, terus dia juga ke luar negeri, beliau memimpin di Bank Dunia, jadi seorang luar biasa di sana, perempuan gitu. Tapi di era Pak Jokowi masih dipakai juga. Terakhir adalah Pak Budi Gunawan. Pak BG ya? BG. Bagaimana melihat tadi 5 sudah? Bagaimana melihat yang terakhir ini? Soal pas nggak sih? Dan Pak Budi Gunawan ini disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto jadi wakil presiden. Jadi sesuai dengan tema kita, Prabowo presiden, siapa yang pas jadi wakilnya? Terakhir kita butuh pikiran dan waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Jadi ada 6 ya, ada 6 yang kemudian ini menjadi yang terseleksi oleh Walang Bacarita ya. Ya, ini diseleksi. Diseleksi oleh Walang Bacarita sebagai bagian daripada cawapres yang hari ini juga digaung-gaungkan oleh banyak pihak. Di survei juga sama gitu ya, disampaikan juga. Dan saya kira ini upaya kita juga adalah sama ya, mencari kecocokan di antara ke-6 yang ada yang hari ini diangkat oleh Walang Bacarita sebagai bagian daripada cawapres. Dipilih, disortir oleh Walang Bacarita, lalu ditaruh di ruang tamu, bukan ruang tamu, sorry maaf, di bilik tamu Walang Bacarita. Silakan. Baik. Jadi Pak BG ya, Budi Gunawan atau pimpinan Badan Intelijen Negara hari ini. Jadi kalau ini yang terakhir saya agak begitu ngeri-ngeri gitu ya, ngeri. Karena ini kan tadi kita dalam konteks mencari kecocokan ya gitu, dengan Pak Prabowo yang juga adalah mantan jenderal gitu ya, Kopassus ya, TNI, Tentara Nasional Indonesia gitu. Dengan kemudian Pak BG ini adalah pimpinan Badan Intelijen Negara dari Polri ya, yang terpampang dalam benak saya melihat ada merah putih, Pak. Ada apa? Ada merah putih. Merah putih. Simbol Indonesia, bendera kebesaran Indonesia yang orang tumpah darahnya, mati karenanya. Gitu. Jadi semua orang rela mati demi berkibarnya merah putih. Yang saya lihat ketika begitu disandingkan BG dengan Pak Prabowo, yang saya lihat adalah merah putih. Kenapa? Misalnya kita bisa melihat tentang bagaimana tahun-tahun terakhir perkara di Republik ini, ya. Tidak sedikit dan tidak jarang kemudian media-media nasional, media-media mainstream mengabarkan tentang perkara-perkara serangan-serangan terorisme dan keamanan. Ya, dan gencarnya propaganda negara radikalisme luar. Gitu ya. Ya. Ini kan tentu mengancam kedaulatan kita. Terorisme, radikalisme ini adalah aksi-aksi yang berbahaya. Yang ini adalah tentang kedaulatan negara, Pak. Kedaulatan negara itu harus dipertahankan, Bapak. Founding father kita rela darahnya ditumpahkan dan rela nyawanya itu diambil demi untuk mempertahankan kedaulatan itu. Nah, hari ini kita juga dengan upaya yang sama mempertahankan kedaulatan itu. Jangan sampai kemudian kedaulatan itu diserahkan kepada orang-orang yang mencoba untuk datang dan merampok kedaulatan yang kita punya. Nah, melalui serangan-serangan radikalisme, terorisme, dan lain seterusnya. Nah, menyoal soal masalah aksi-aksi radikalisme dan terorisme, tentu ini kita butuh sosok-sosok yang dimana punya pemahaman baik dalam konteks keamanan. Pak. Bicara teroris, siapa saja bisa menyusun konsepnya, Pak. Mohon maaf, bicara korupsi, orang bisa saja, siapa saja bisa kemudian memberikan pikirannya tentang bagaimana langkah-langkah antisipasi untuk mengantisipasi negara dalam konteks keuangannya kan, agar kemudian tidak dicuri oleh orang-orang yang bejat, katakanlah. Nah, tapi kalau dalam konteks keamanan itu butuh orang-orang spesifik dalam konteks keamanan, Bapak. Karena ini bicara tentang security system, Pak. Negara dalam perspektif keamanan
itu akan dipandang sebagaimana rumah kaca, Pak. Artinya segala bentuk aktivitas kita akan dipandang oleh orang-orang yang di luar. Aktivitas kita di dalam rumah kaca ini, di dalam rumah ini akan dipandang oleh orang di luar sana, ya kan? Mereka sebelum jauh, ini relate dengan Pak Prabowo tadi itu memberikan ceramah di sekolah Sespim Polri. Ya, tadi itu bicara soal sama masalah keamanan. Bahwa ya ini rumah kaca begitu, bahwa kita ini harus, beliau terakhir itu tayang bagaimana gagasannya beliau ketika dipanggil oleh Pak Jokowi untuk jadi menteri. Pak Jokowi minta untuk menyusun masalah keamanan kita, gagasan atau konsep Pak Prabowo, gagasan untuk masalah keamanan kita, pertahanan keamanan kita 25 tahun ke depan. Dan itu luar biasa, tadi saya lihat videonya. Begitu. Jadi memang urgensi keamanan itu penting ya. Karena kalau korupsi kan tadi disampaikan bahwa ya korupsi siapa saja bisa, dan korupsi itu belum sampai detik ini belum urgen untuk bangsa ini bubar gitu kan. Kan belum urgen tuh. Apalagi masalah hari ini selain terorisme ada juga yang ya separatis. Walaupun sebetulnya ini korupsi dan terorisme itu adalah sama-sama mengancam ya. Betul. Gitu. Tapi keamanan ini lebih cenderung mengancam tentang kedaulatan. Ya, betul. Sepakat. Jadi misalnya saya lanjutkan soal masalah negara ini adalah negara kaca dalam perspektif keamanan, orang akan melihat tentang aktivitas kita di luar gitu, di dalam gitu ya. Orang akan melihat tentang aktivitas kita di dalam rumah kaca itu. Dan tentu mereka yang di luar akan menyiapkan bagaimana langkah strategis untuk bisa masuk ke dalam rumah kaca itu dan membunuh mereka di dalam rumah itu misalnya. Atau bisa jadi kalau sekarang zaman teknologi kan gampang aja. Iya, orang nggak usah pokoknya masuk. Dia punya bacaan yang sudah terukur dan dia menyediakan gitu, menyiapkannya di luar, dan dia melihat kan, pada sisi mana, pada gang mana saya harus melakukan penyerangan, dan pada titik mana saya harus melakukan penyerangan gitu ya. Nah gitu, dia sudah punya bacaan-bacaan yang terukur dari luar sana gitu. Tetapi dalam konteks untuk bisa menghalangi dan bisa melakukan antisipasi terhadap serangan-serangannya ini adalah kita butuh kematangan pikiran dalam menyusun security system. Nah maka dalam konteks ini tentu kita butuh orang yang punya pemahaman gitu ya, orang yang punya latar belakang dalam konteks keamanan. Saya kira Pak Prabowo dengan kemudian latar belakangnya sebagai bagian daripada mantan jenderal TNI gitu ya, dan spesifikasinya di misalnya Kopassus gitu ya. Lalu kemudian hari ini menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, dan kita juga tahu dalam konteks peran antara Rusia dan Ukraina, Pak Prabowo kemudian ikut terlibat dalam upaya untuk mendamaikan gitu ya, sebagai bagian daripada menjalankan cita-cita negara ini yang tercantum di dalam konstitusi gitu ya, ikut serta dalam perdamaian dunia itu kan. Nah, Pak Prabowo punya bacaan dalam konteks itu, dan saya kira ini adalah peranan soal masalah keamanan. Nah, latar belakang Pak Prabowo inilah yang saya kira ketika kemudian kita lihat tentang Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh Pak Budi Gunawan hari ini, saya kira, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang terpampang dalam benak saya adalah pasangan merah putih. Karena ini adalah menyangkut soal masalah kedaulatan negara. Ini komplit nih. Jadi saya kira ketika kemudian dari 6 ini yang punya sedikit kecocokan gitu ya, di antara semuanya kan semuanya sudah disampaikan tentang alasan-alasannya ya. Ini sekali lagi mohon maaf, ini dalam konteks kita bicara dalam tataran objektif. Saya tidak bicara dalam konteks yang subjektif yang hari ini seolah-olah membela Pak Budi, bukan. Tapi dalam tataran ini saya mencoba untuk memandang dari perspektif objektif. Tadi saya sampaikan ketika saya memberi penilaian soal masalah Pak Mahfud bahwa saya adalah akademisi. Tentu ketika untuk mempertahankan itu saya tidak bisa harus berada pada ruang subjektif. Karena akademisi tidak akan berada pada ruang subjektif, melainkan akan memilih ruang objektif untuk bisa menyampaikannya secara objektif pula, ya kan gitu. Nah yang saya lihat Pak Budi Gunawan atau Pak BG dengan kemudian Pak Prabowo itu ada sedikit ada punya kecocokan di sana. Kalau pakai bahasa, berarti kalau pakai bahasa temanya Walang Bacarida agak sedikit pas. Pas. Jadi saya kira agak tepat di situ karena
siapa namanya Pak Prabowo itu adalah mantan TNI yang jati dirinya kurang lebihnya ada 4 perspektif undang-undang TNI katakanlah, yang dimana pertama dia adalah seorang tentara rakyat, yang kedua dia adalah tentara pejuang, yang ketiga dia adalah tentara nasional, dan yang ketiga adalah dia adalah tentara profesional. Dia dalam konteks tentara profesional tidak hanya saja bicara soal masalah dia adalah tentara rakyat untuk ini, tetapi tentara profesional adalah tentang bagaimana menyusun strategis langkah-langkah untuk bisa mempertahankan kedaulatan dari aspek serangan sekali dari lagi luar ya dalam maupun dari luar. Nah, saya kira kita menemukan kecocokan dengan Pak Budi Gunawan karena Pak Budi Gunawan adalah TNI Polri yang kemudian berlatar belakang Polri yang mengurusi keamanan dalam negeri. Cocok bukan? Kita bicara tentang keamanan dalam negeri dan keamanan di dalam maupun di luar negeri. Cocok saya kira. Maka dalam konteks ini saya kira kita telah menemukan pasangan merah putih yang dimana ini justru harus ditawarkan kepada bangsa Indonesia tentang bagaimana pasangan ini. Maka saya kira ketika Pak Prabowo ditawarkan tentang ini juga, dia bakalan juga mengiyakan hal ini. Karena saya kira Pak Prabowo dalam upaya yang sama untuk mencari kecocokan sosok wakil, Pak. Misalnya Pak Sandiaga nggak bisa karena memang sudah melakukan percobaan di 2015. Jadi lain sisanya tidak bisa juga. Dan saya kira ini kita coba untuk men-showkan ini gitu ya, menawarkannya kepada publik bahwa ini adalah pasangan yang saya kira tepat dalam konteks keamanan negara, dan saya kira peranan presiden dan peranan wakil presiden adalah tentang bagaimana mempertahankan kedaulatan negara agar tidak seenaknya lakoni oleh orang-orang katakanlah pemodal ataupun oknum-oknum yang dengan gagasan-gagasan radikalismenya dan terorismenya dalam upaya untuk menggerogoti keamanan kita. Apalagi hari ini kan ada sampai hari ini kita lagi ngobrol ini juga kan banyak orang yang mau mengganti Pancasila lah. Iya, betul. Ya, saya kira ini hal-hal yang sifatnya sudah menjadi dasar daripada negara ini memang harus dipertahankan. Tidak hanya saja bendera merah putih yang menjadi lambang negara kita, tetapi saya kira lambang negara kita adalah misalkan soal masalah Pancasila adalah sebagai ideologi negara kita. Ini tetap harus dipertahankan, dan memang dalam mempertahankan hal-hal ini adalah kita butuh sosok pemimpin yang punya kecakapan dalam bacaan bagaimana tentang security sistemnya. Gini, dari perspektif keamanan, security system yang kita siapkan harus lebih canggih daripada security system yang dimiliki oleh seorang teroris. Artinya teroris ini dia jahat, dia mampu melakukan tindakan radikal kepada orang, tetapi kita sebagai orang yang akan diserang oleh teroris, katakanlah kita harus lebih menyediakan sistem security system atau keamanan yang lebih canggih daripada penyedia, sehingga dia tidak bisa mampu menghantam kita ataupun meluluhlantahkan kita. Kenapa? Karena kita lebih canggih daripada dia. Dan saya kira dalam konteks ini kita butuh sosok-sosok yang punya kepiawaian dalam konteks bacaan keamanan sebagaimana Pak Prabowo dan kemudian Pak Budi Gunawan, yang tidak hanya saja yang harus membaca tentang keamanan dalam negeri, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai yang termaktub di dalam konstitusi kita, yakni adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Saya kira itu adalah cita-cita besar yang dirancang oleh para founding father kita. Saya kira Bung Rey juga sepakat dengan pendapat saya ini. Jadi gimana Bung Rey? Enggak, jadi pas nggak kira-kira? Ya pas, saya kira ini tadi. Maksudnya dari 6 orang ini terakhir kan dengan alasan itu. Jadi pas nggak kira-kira itu? Kalau mau secara objektif saya mengatakan demikian. Ada kecocokan, dan tentu ketika itu cocok orang akan sebutnya pas. Pasangan pas. Itu pikirannya Alhams, tapi ya teman-teman bisa menilai bahwa apa yang disampaikan itu pas atau tidak, bisa nanti disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi ini tidak ada unsur paksaan ya. Penyampaian kita ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan bacaan saya yang secara objektif saya lakukan pengkajian atasnya, dan tidak ada unsur-unsur subjektivitas ataupun pesanan dari pihak kelompok tertentu. Dan sekali lagi bisa dilakukan tracking. Saya ini paling tidak suka dengan orang yang mengarahkan gitu. Jadi saya tidak suka untuk diarahkan begini dan itu. Saya kenal Bapak juga. Memang Bapak ini. Jadi dalam konteks ini soal masalah kecocokan Pak Prabowo dengan kemudian Pak BG, saya kira Bung Rey juga sependapat dengan saya. Atau gimana Bung Rey?
Nah, ini kan kita mula malu, jangan jawab Pak. Biar ada simbiosisnya gitu loh. Jadi kita ditanyain juga kan, harusnya kan kita mau buka apa namanya sesi di bilik tamu ini, mau butuh tamu-tamu walang bacarita untuk pikiran-pikiran. Tapi kalau ditanyain ya mencoba menjawab dengan rasionalisasi yang. Namanya kalau ada pertanyaan ya jawab. Oke, kalau saya ini sabar, saya mau jawab 5-5-nya atau jawab yang terakhir? Yang terakhir aja, yang terakhir. Yang terakhir. Karena ini tentang kecocokan. Jadi saya bilang. Oh iya, sesuai tema ya, pas atau pas atau tidak. Oke, kalau saya ditanyain, saya secara pribadi mau bilang 6-6-nya pas. 6-6-nya pas. Begitu. Cuman kalau Tapi kan gak mungkin ya 6-6-nya langsung jadi wakil kan. Harus satu dari antara 6. Jadi kalau belajar melihat dari alasan tadi, sepakat sebenarnya dengan alasan-alasan itu. Saya baru kemarin itu, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya bahwa Pak Mahfud, saya ketika duduk dengan teman-teman punya alasan bahwa Pak Mahfud memang layak jadi wakil presiden. Tapi ketika sama Alhams kan dengan alasan juga, kenapa nggak layak, apalagi pakai teorinya ya Ibnu Khaldun, ya saya sepakat juga dengan itu. Kalau soal Bang Sandi ya sudahlah, lainnya juga sudahlah begitu. Saya lebih ke Pak Mahfud, tapi kalau dengan melihat rasionalisasi dengan teori tadi juga masih berpikir juga begitu kan. Memang beliau ini jadi guru besar, beliau ini profesor, beliau ini seorang ulama dengan teorinya Ibnu Khaldun tadi. Nah, maka kalau ditanyain soal yang terakhir, saya pikir ya kalau pakai tema ya bisa pas, tapi saya harus kasih alasannya adalah yang pertama, kita butuh orang yang menjadi wakil itu harusnya betul-betul independen. Betul. Nah, Pak BG selama ini ya independen, dia tidak di partai mana. Soal kepentingan partai, nanti kan ada teman-teman bilang bahwa kepentingan partai. Kalau saya pribadi bilang, ya ini kan partai-partai ini mau memilih atau tidak, mau suka atau tidak suka, pertanyaannya sederhana, bekerja buat partai atau bekerja buat negara, iya kan? Atau bekerja buat apa namanya donatur, kan itu aja, pemodal kan. Jadi bagi saya kita tinggal mempertanyakan begitu dengan alasan 3 hal tadi. Kerja ini kalian khusus, oh nanti partai nggak terima begitu ya. Pertanyaannya mau kerja buat partai, pemodal atau negara kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, masalah keamanan kita yang luar biasa hari ini tadi sudah disampaikan. Ada terorisme, terus hari ini juga sampai Indonesia merdeka sampai hari ini masih ada berkembangnya kelompok-kelompok yang mencoba untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh RMS, RMS, terus OPM, GAM, KKB hari ini itu kan. Nah, ini kan memang betul-betul butuh wakil yang betul-betul memberikan apa masukan, bekerja yang tadi disampaikan oleh Alhams. Lalu yang paling terakhir saya mau ingin sampaikan juga, kalau saya ditanyain cocok atau enggak, begini, kalau melihat latar belakang Pak Prabowo sudah tidak kita ragukan, Pak BG kita sudah tidak ragukan. Cuma saya ingin sampaikan bahwa negara dengan latar belakang Pak BG ya, bukan saja beliau jadi kepala BIN, bukan saja beliau jadi polisi, tapi dari institusi kepolisian yang saya mau sampaikan bahwa saya melihat tentang keseluruhan institusi TNI dan Polri, memang selama ini polisi atau Kepolisian Republik Indonesia, institusi kepolisian, mereka itu berjuang sejak awal sampai Indonesia merdeka sampai hari ini menjaga kedaulatan bangsa. Sama seperti TNI, mereka dibagi, ada TNI kan untuk di hutan, ya kan, di udara, di laut dan di luar, serangan dari luar. Yang bermain dalam kota menjaga keamanan selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini adalah
Polri. Pak BG adalah salah satu orang yang representasi anak bangsa yang lahir dari yang namanya Kepolisian Republik Indonesia. Sampai malam ini, sampai hari ini, sampai detik ini yang kita ngobrol ini, kalau saya ditanya, saya bilang bahwa negara harus memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja kepolisian, perjuangan mereka. Bagaimana negara mengapresiasi dengan apa? Berikan mereka jadi calon presiden atau wapres. Mereka sudah berjuang loh institusi ini, tetapi sampai hari ini juga belum ada yang diberikan apresiasi. Udah deh, kita kasih apresiasi kepada lembaga atau institusi Polri. Berikan dulu lah mereka jadi wapres. Kita lihat benar nggak kerjanya. Itu adalah bentuk apresiasi sebenarnya terhadap lembaga ini. Kalau tentara kan sudah banyak. Iya kan, sejak Indonesia merdeka sampai hari ini kalau mau TNI itu jadi presiden atau wakil itu sudah banyak. Mulai dari teknokrat sudah banyak, wartawan sudah banyak. Betul. Apalagi birokrat ada, lengkap. Yang belum ada di Republik ini jadi presiden atau wakil presiden adalah lembaga lahir dari institusi Polri. Maka kalau mau dibilang pas, saya pikir saya sesuai dengan tema, dengan alasan-alasan yang rasional tadi, saya bilang pas dan sekaligus ini peluang untuk diapresiasi lembaga ini, karena Pak BG ini dari sana, maka dikasih apresiasi dulu kepada lembaga ini. Itu artinya bangsa ini apa namanya, menghargai, ya kan, perjuangan kerja keras lembaga ini, maka diapresiasi. Ya apresiasi awalnya jadi wakil aja dulu. Kalau saya ya, jadi wakil agar mumpung Pak Prabowo sebagai dari TNI, terus Pak BG dari Polri, ini ya saya pakai bahasa Alhams tadi, ini pasangan merah putih yang memang kita butuhkan dengan situasi negara kita yang masih tumbuh subur terorisme, masih tumbuh subur kelompok-kelompok radikalisme, separatisme. Ini memang kita butuh orang-orang seperti itu. Dan kita jadi bisa dan itu kalau saya ditanyain, jawaban saya yang poin terakhir adalah yang terpenting, marilah kita beri berarti dapat ya kecocokan ya. Ya dapat. Kalau saya pas. Pas. Jadi karena saya ditanya harus terpaksa jawab. Itu kira-kira teman-teman jawaban saya. Dan saya kira begini, 2 periode Pak Jokowi memimpin, sekarang kita bisa melihat Pak Jokowi itu latar belakangnya apa? Apakah dia adalah mantan anggota ataukah tidak? Bukan. Betul ya. Dan bagaimana pasangan Pak Jokowi di periode pertamanya? Pak JK bukanlah seorang anggota, betul? Dan periode keduanya bersama Pak Kiai Maruf, jelas-jelas bukan anggota tapi adalah seorang kiai dan juga adalah guru besar. Nah, saat ini di 2 kali periode Pak Jokowi ini kita melihat bagaimana rongrongan keamanan gitu ya, dari berbagai macam gerakan, baik itu adalah separatisme, terorisme, dan juga dengan apa namanya, tindakan-tindakan radikal misalnya, itu kan begitu luar biasa dahsyatnya gitu ya. Itu sehingga kemudian kita melihat bahwa sistem keamanan kita terganggu. Hal ini kita butuh sosok yang untuk bisa melakukan satu pola atau mencari salah satu format baru sehingga kemudian dapat menyusun satu pola keamanan yang lebih kuat daripada serangan terorisme itu. Nah, dalam perspektif keamanan memang kita harus lebih kuat menyusun keamanan kita lebih kuat daripada tindakan separatisme itu, lebih kuat daripada tindakan terorisme itu, dan lebih kuat daripada serangan radikalisme itu. Sehingga kemudian deteksi dini itu mulai dilakukan, dan maksud upaya-upaya daripada gerakan-gerakan separatis ini kemudian tidak bisa untuk mengganggu kedaulatan kita. Agar pembangunan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang pemimpin kita punya bacaan yang lebih kuat dalam mempertahankan kedaulatan kita ketimbang pikiran mereka yang mencoba untuk mengganggu kedaulatan itu. Jadi saya kira ini adalah pasangan merah putih, pasangan yang akan nantinya mempertahankan tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Oke, lalu yang terakhir ini sudah, kalau pakai temanya pas ya, pas Pak BG memang pas untuk disandingkan dengan Pak Prabowo. Lalu terakhir, apa pesan atau harapan
kepada masyarakat Indonesia. Tentu ini gini, kita adalah bagian daripada anak muda juga gitu ya. Jadi kita tidak hanya saja sebatas pada soal masalah ungkapan yang dipopulerkan di sini, tetapi kita pun juga akan melakukan satu tindakan di mana proses narasi dan pikiran kita ini harus ditawarkan kepada rakyat. Tidak hanya saja melalui platform sebagaimana Walang Baca Rita, tetapi kita mau ingin juga memberikan melakukan gerakan untuk menyodorkan, menawarkan kepada rakyat tentang bagaimana pasangan-pasangan yang dalam benak kita yang kita pikirkan mereka adalah pasangan yang cocok. Katakanlah di sini adalah Pak Prabowo dengan Pak BG. Mereka ini adalah pasangan, dalam bahasa saya adalah pasangan merah putih, dan kita mencoba untuk menawarkannya kepada rakyat dengan konteks misalnya kita tawarkan penandatanganan petisi. Itulah yang akan nantinya kita coba jadikan sebagai bentuk bagian daripada bukti upaya untuk menyasar pada elektoral gitu ya, karena memang sistem politik kita adalah politik elektoral, one man one vote. Jadi memang setiap rakyat itu pun juga kita minta bagaimana pandangan mereka tentang pasangan ini. Jadi mungkin barangkali setelah dari sini kita akan melakukan upaya itu. Nah, tapi di sini gagasan kita tawarkan di sini, Bung Rey. Jadi saya kira begitu kepada masyarakat luas yang ada di luar sana, dimanapun, entah itu di Sabang ataupun hingga sampai pada Merauke. Dalam konteks kita mencari pemimpin ini memang kita harus butuh kematangan pikiran. Jadi bukan hanya saja mereka yang ingin maju untuk bisa berpikir secara matang, tetapi kita juga, karena setiap kita adalah punya tanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan. Oleh sebabnya di antara para calon-calon pemimpin ini juga harus betul-betul terseleksi oleh kita, sehingga mereka yang kita lahirkan melalui pemilu 2024 yang itu adalah konstitusional. 2024 itu adalah momentum konstitusional, rakyat memilih dan menggantikan pemimpinnya secara sah dan diiyakan oleh konstitusi. Maka tepat dan kita lahirkan mereka melalui pemilu itu adalah mereka yang betul-betul tepat untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Jadi janganlah tertipu dengan gerakan-gerakan transaksional yang dimana itu justru menggadaikan kedaulatan kita. Saya kira demikian untuk kesempatan ini, Bung Rey. Oke, terima kasih. Alhams, itu teman-teman dari tema yang disodorkan Prabowo Presiden, siapa yang pas jadi wakilnya, jawabannya sudah disampaikan. Semoga ini menjadi catatan, terutama buat pemilik partai. Yes. Ini juga jadi catatan buat seluruh rakyat Indonesia yang menonton. Kalau ini teman-teman juga sepakat dengan pikirannya Alhams, dan tadi saya karena ditanya saya tambah sedikit. Nah, kalau memang merasa pas, silakan menyebarkan video ini sebanyak-banyaknya, berikan dukungan kalau merasa pas. Bagaimana apresiasi kita sebagai anak bangsa, bagaimana keterlibatan kita sebagai anak bangsa untuk ikut dalam menentukan siapa the next Pak Jokowi yang layak. Ya, kalau dilihat dari alasan tadi, ya Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo jadi presiden, ini wakilnya. Lalu tidak sampai di situ teman-teman, minggu depan kami akan mendiskusikan juga wapresnya Pak Ganjar, dan selanjutnya juga kami akan mendiskusikan soal siapa yang pas juga dengan Pak Anies Baswedan. Karena sampai sekarang kenapa teman-teman dan Alhams, kenapa ini Walang Baca Rita harus berpikir untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini, atau cerita, kalau baca Rita ya. Betul. Karena melihat sampai hari ini masih gelap. Yes, betul. Masih ada hasil survei lah, inilah itulah macam-macam pengamat, tapi kok gelap-gelap terus gitu loh, kan? Betul. Maka ini adalah bentuk usaha atau upaya sebagai generasi bangsa yang merasa memiliki bangsa ini. Semoga upaya-upaya ini bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama pimpinan partai. Semoga bisa menjadi pertimbangan. Dan harapan yang terpenting adalah siapapun, yang pertama adalah Pak Budi Gunawan, Pak AHY, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, Pak Sandi,
ketika diminta jadi wapres ya harus siap. Betul. Gitu. Iya. Karena kalau merasa memiliki, kalian sebagai anak bangsa, kalian mencintai negeri ini, ya kalau dimintain oleh capres-capres ini dan itu pasti dalam pertimbangan, maka harus siap. 1 kali 23 jam harus Betul. siap. Betul. Itu saja. Silakan komentar, masukan teman-teman. Ya, itu dari biar kami. fair, pernyataan-pernyataan kita ini, pandangan kita ini pun juga harus dibalas melalui komentar di komentar gitu. Begitu. Itu saja dari kami untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alham sampai Terima kasih banyak atas pikiran-pikirannya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi kawan-kawan.